Para business leaders dan intellectual business community, kita masih berdiskusi tentang how to be a good leader in a bad economy, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2009. Masih bersama kita juga Pak Paulus Bambang, Operation and Marketing Vice President dari United Tractors. Pak, kita tadi sampai pada poin kedua tadi, increasing understanding. Mungkin you can teruskan? Nah, di dalam kalau kita sudah tahu kondisinya seperti itu, kita harus bikin understanding bersama. Ada dua approach lah kita bilang. Jadi kalau pertanyaan Pak Syuk kepada siapa? Nomor satu, karyawan ada dua. Karyawan itu adalah anggota dari struktur hierarki maupun karyawan punya asosiasi. Jadi dua-dua harus jalan. Kalau dia punya ikatan karyawan atau serikat pekerja, kita harus meneraskan ke mereka. Mereka dengan caranya sendiri akan menjelaskan kepada anak buahnya. Apakah bisa cocok dengan kita? Kita nggak tahu. Tapi yang kedua yang sangat penting, saya misalkan sebagai pimpinan CEO harus menjelaskan ke direktur kepada GM kepada manajer kepada section. Ini harus jalan karena ini krisis. Ya. Krisis everybody harus tahu. Dan kalau tidak, goyang semua nih. Kalau normal kan bisa, komunikasinya normal. Dalam keadaan krisis, apalagi tadi kalau case-nya Pak Syuk, 3 bulan, semua harus gerak ini. Level struktural maupun level dengan organisasi. Okay. Nah, setelah ini jalan, jadi semua tetapi harus tetap ikut struktur gitu Pak ya? Paling efektif sebetulnya adalah kalau pimpinannya sendiri menjelaskan. Jadi kalau saya ke direktur ke GM ke manajer menjelaskan skopnya. Setelah kerja kita ngomong ini perusahaan kita lagi begini nih. Nah, akibatnya mereka akan jelaskan di satu sisi lewat struktural, terus tadi lewat misalkan asosiasinya, ikatan karyawan, serikat pekerja. Kalau mereka dapat understanding yang sama akan gampang. Apakah mereka bisa menerima? Belum tentu. Kelemahan krisis kan ada dua ya. Ada orang juga yang anggap krisis itu jadi momok, ada orang yang tadi bukan hanya top manajemen yang pengen ngambil, wah kalau ada krisis saya mau lari duluan, ngambil duluan, kalau karam seperti apa. Semua orang react accordingly, bukan hanya top manajemen. Betul. Nah ini yang sangat penting. Nah, tapi kunci itu semua, kalau saya bilang, kenapa bisa jalan adalah, kalau saya bilang karakter. Disinilah waktu krisis, gini Pak Syuk, yang ketahuan tuh bukan how-nya, tapi who-nya ini kelihatan nih, menyampaikan segala sesuatu. Yang saya sebut di buku saya ini adalah character of a leader di situ waktu krisis. Ya, dia nyampein apa? Kalau saya bilang heart of the leader-nya dia, kalau karakter itu hanya ada dua kemungkinan, apa angel atau evil. Tapi kalau behavior bisa N nih. Dia bisa berpanggung sandiwara. Tapi sebetulnya dia bahaya. Tapi kalau dalam keadaan krisis akan kelihatan dia angel atau evil itu ya. Dia Lucifer atau Mikael kan begitu aja. Udah enggak ada pilihan. Kita lihat apa bedanya misalnya angel sama Lucifer ya, di dalam. Kalau di dalam buku saya ini kelihatan kalau dia memang karakternya itu memang dari dulu adalah seorang yang bahasa saya tadi kalau evil itu penjajah kan gitu ya. Mulai memang dia tuh ngambil memang suka jajah. Karakternya tuh mempergunakan ini sebagai kolonialisme. Kalau kata yang kedua saya sebut adalah sebagai penyamun. Itu contoh kasus dalam keadaan sulit seperti ini gimana itu? Kalau gini dia mau ngambil sesuatu dulu. Kalau dia penyamun, wah kalau saya tahu kondisinya 3 bulan, apa yang saya lakukan? Tadi yang dokter bilang, saya mau ngambil sesuatu dulu, saya aman dulu. Saya akan beresin saya punya, saya secure. Kalau terjadi apa-apa saya aman. Artinya juga karakternya penyamun. Mau aman sendiri. Jadi tipenya dia adalah di situ dia evil. Tidak mungkin dia ngomong seperti ini supaya karyawan tenang, supaya dia lari lebih cepat hilang dulu. Tiba-tiba nggak tahu kemana gitu kan. Hidup kan banyak pengusaha Indonesia nggak tahu jelas kemana. Gus, itu udah jelas penyamun atau penjajah, nggak mungkin. Padahal hari sebelumnya bilang tenang, cash flow masih kuat gitu. Itu kan dia berikutnya hilang gitu. Dia bisa jadi angel. Kelihatannya tenang lah, kamu nggak akan siap lagi. Itu sebenarnya behavior angel. Tapi kalau karakter itu nggak bisa. Dalam keadaan krisis ketahuan kamu tuh angel atau di evil sih. Nah, kondisi krisis ini Pak, sebetulnya paling bagus untuk milih karyawan. Saya GM kita tuh karakternya kayak gimana? Kalau dalam keadaan begini ya. Dia gimana? Dalam keadaan krisis, dia lari nggak dari kenyataan. Sekarang tuh saatnya paling gampang pilih pemimpin. Betul. Kalau keadaan bagus, semua orang juga bisa jadi angel semua kan. Nah, menghadapi seperti ini kita harus lihat begitu. Jadi kembali understanding harus dilihat. Tapi kalau seandainya good leader ini menghadapi PHK gimana Pak? Sama aja. Jadi PHK itu kan sesuatu, jangan dianggap PHK itu sesuatu yang aneh-aneh. Kalau kondisinya nggak memungkinkan, dari fakta brutal fact tadi saya bilang, brutal fact, jelas semua harus dilakukan PHK. Kita mikir apa? PHK berapa? Misalkan 10% dari 90%. Kita harus melihat 90% kalau saya nggak selamatin, kan repot. Jadi PHK jangan dilihat PHK per se, ya sebagai what. Yang masalah tuh bukan what-nya.
Buat tuh rasional gampang. Tapi waktu how kita mem-PHK itu, lah inilah karakter of leader. Saya pengalaman tahun 98. Ya, itu bagaimana disuruh waktu Astra mengadakan seperti target kita besar sekali untuk mengurangi. Sebagai waktu sana nggak gampang nih. Tapi waktu kita putuskan daripada kita sekian ratus ribu karyawan, kita sekian nih. Ini sudah harus dilakukan amputasi. Right. Kalau amputasi hidup semua. Kanker ini mau hidup dengan 2 kaki tapi Anda mati atau 1 kaki atau tidak. Ya, tapi yang hidup kan yang tinggal, Pak. Yang diamputasi gimana ceritanya? Nah, yang kedua, show compassion diambil dipikir waktu diamputasi jangan pikir dong PMK-nya dibenerin. Jangan sekedar rule. Ini kan nggak bisa rule. Lakukan sesuatu. Kalau yang tinggal, jangan naik gaji. Kalau lu potong. Tapi kalau yang diamputasi, pikirkan yang terbaik. Supaya mereka bisa hidup. Ya, ini 2. Jangan sampai di sini enak-enak masih golfan. Pimpinannya masih suka golf. Luar negeri pakai business class. Di sini terus pakai dikit-dikit PMK. Atau dikit peraturan perusahaan. Orang akan lihat, you are evil gitu in the future. Tapi kan dalam company yang kita lihat mungkin gajinya bos yang menentukan ini mungkin 100 kali lipat karyawan yang di PHK gitu ya. Apakah dia pertama kali dia akan bilang potonglah gaji saya supaya ya sebesar mungkin supaya sebanyak mungkin karyawan nggak di PHK. Kembali dalam keadaan ekstrim itu masing-masing bos akan menunjukkan. Kita pengalaman loh Pak. Kita di Astra 98 top manajemen semua dipotong. Really dipotong. Ya, kemudian kita beberapa dan kita kasih pesangon yang kalau tanya apakah bisa survive, nobody knows at that time. Tapi di attitude itu, di attitude ini yang karakter yang penting, yang sangat penting. Jadi kita udah ngalamin ini semua kan, perusahaan Indonesia mengalami semua. Tapi akan ketahuan. Sekarang kalau Astra survive, Beauty survive karena apa? Karena beli dulu waktu krisis, saya juga mengalami di Beauty juga separuh nih. Tapi mereka believe kita ngasih paket yang terbaik. Karena kita tahu karyawan alternatifnya berkurang daripada yang C. Dalam keadaan krisis kalau di PHK dia sulit cari kerjaan yang lain. Nah, kita take care yang begini. Nah, itu adalah kembali karakter of the leaders. Ini yang sangat basic dari kepemimpinan adalah the karakter. Di dalam perusahaan kan orang banyak ya Pak ya. Setiap orang menganggap dianya paling benar dan paling baik gitu ya. Pastilah ya. Walaupun orang yang Bapak bilang evil itu, dia kalau ditanya enggak, saya baik kok gitu ya. Siapa yang bilang saya evil? Kamu yang evil kali gitu ya. Nah, everybody pasti berpikir dia yang paling baik ya. Dan tetapi dalam kenyataannya ada yang bisa kita kategori sebagai baik ataupun tidak baik. Siapa sih yang berhak menilai seseorang itu a good leader atau bukan? Akhirnya kan histori akan bicara ya. Karyawan akan tahu lah, kolega akan tahu, kita semua juga akan tahu. Sebenarnya dia melakukan ini for the sake of siapa sih? Kondisi itu kan seperti ini, baik atau tidak itu kan relatif ya. Cuman akhirnya histori akan siapa yang paling berhak menilai Pak? Kalau kita ngomong kan, kalau dalam kali ini adalah stakeholders. Ya, satu shareholders. Kemudian tapi stakeholders banyak ya. Oke, kembali. Supplier akan tahu. Dalam keadaan krisis saya ditekan-tekan nggak dibayar. Kemudian kalau bisa begini, pemasok akan tahu. You are not a good hanya mikirin karyawan atau mikirin Anda, tapi saya ditekan, nggak dibayar gaji. Kalau perlu nggak usah dibayar. Dia utang nggak dibayar, di structure. Bank akan nilai kita. Kamu sama kita nggak bayar, mau dibayar. Berarti bukan good leader dong. Dia misalnya buat supplier, you are not a good customer. Ya, artinya pada bank, you are not a good. Tapi kan sebagai leader, dia akan lihat you are not a good leader di semua. Jadi kembali siapa yang menilai kita adalah the whole stakeholders, termasuk karyawan kan. Akhirnya bagaimana? Oh begitu toh. Mungkin pada waktu itu semua lagi krisis. Kita nggak bisa. Tapi di end of the day, hidup ini kan panjang, tidak sure. Tapi one shot itu akan menentukan siapa engkau in the future loh. Kadang-kadang justru di moment of truth-nya itu waktu krisis, engkau akan lihat kamu bisa mimpin perusahaan besar nggak nanti. Lalu kebenaran kini aja kamu ketahuan kok. How you treat your employee, how you treat your customer. Idea gini Pak, kan leaders itu punya masalahnya sendiri ya, yang seringkali orang luar nggak ngerti lah. Ya. We have our own problems, our own sorrows gitu ya. Betul. Nah, mungkin ada juga yang bilang hanya leaders lain yang bisa mengerti itu yang saya ajarin, makanya ya. Baca ini sama seperti let's say kita ngomong dokter dan pasien itu ya. Kalau ada komplain dari pasien tentang dokter, yang menentukan dokter itu salah atau enggak adalah Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, karena sesama dokter itu yang lebih ngerti. Konon demikian. Tetapi kalau di dalam leaders juga ada pendapat bahwa yang menilai apakah seseorang itu good leader atau enggak adalah orang-orang yang dipimpin. Dalam arti kata karyawannya yang bisa menilai dia bos yang baik atau bukan. Dalam arti kata memang semua orang pasti menilai. Tapi sebenarnya yang punya kacamata paling clear untuk menilai
seorang itu good leader atau bukan tuh siapa sih, sesama Kalau leader saya, ataupun kalau kembali in karyawan? short, kalau kita kalau semua terlalu berbeda. Kalau saya itu adalah inner circle. Karyawan tuh nggak tahu behavior tuh bisa angel and Right. Sometimes kita kan akhirnya perlu sesuatu hal yang mungkin kelihatan oleh karyawan keras gitu ya. Tapi memang itu diperlukan gitu kan. betul, brutal facts kan Pak, Right. justru. Tapi kalau siapa yang bisa sebetulnya kolega internal. Kalau saya misalkan CEO, board of director saya tahu who are you actually. Alright. Karena dia nggak bisa bohong. Waktu mutusin sesuatu di board meeting itu Kelihatan lah ya. you characters. Mungkin di Kelihatan. luar mendadak nice. Iya. You can be an angel or evil. Tapi waktu mutusin sesuatu soal di krisis, itu kan Padahal dia memutuskan, kemudian dia menyalahkan koleganya yang memutuskan. Bisa transparan kan? Bisa dikambing hitamkan gitu nanti. Segala macam lah. Tadi as a CEO, kadang-kadang CEO kan butuh ya. CEO bisa pokoknya begini, pokoknya begitu. Itu kan akan ketahuan. Oke. Segala macam. Oke Pak, kita harus break sebentar. Para business leaders dan intellectual business community, menarik sekali diskusi kita, tapi kita harus break untuk masuk ke dalam segmen terakhir nantinya setelah break ini. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788.